Assalamualaikum, ngerjain PR yuk. Sebelumnya, baca udah dulu dong. Yang bakalan kita bahas pertama kali adalah elastisitas harga permintaan dan penawaran. Sebetulnya rumusnya tinggal E sama dengan persentase perubahan Q per persentase delta P. Kalau di secara pengertian, elastisitas harga permintaan kan demand ya, D. Berarti kepekaan jumlah barang yang diminta akibat kepekaan harga atau akibat perubahan harga. Kalau yang ditanyakan adalah elastisitas harga penawaran, berarti kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Q-nya apa? P-nya apa? Sama kayak yang sebelumnya. Q-nya adalah quantity atau disebutnya adalah jumlah barang. P-nya adalah price itu harga. E-nya ya elastisitas gitu ya. Jadi kalau secara persentase rumusnya kayak gini. Tapi kalau persentasenya hilang, E sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, delta kan perubahan ya, berarti Q2 min Q1 per P2 min P1 dikali P1 per Q1. Nah, nanti dia ada hasilnya. Dari hasil sini, berarti kan nanti ini menghasilkan angka ya. Dari angka ini terbagilah sifat-sifat elastisitas. Kita bahas dulu ya. Habis itu baru kita kerjain soalnya. Nah, sifat-sifat elastisitas ada sifat-sifat, terus ada ciri-cirinya. Yang pertama, ada yang namanya elastisitas yang elastis. Kalau elastisitas yang elastis berarti ciri-cirinya kalau dihitung nanti jumlahnya, maksudnya angka yang munculnya, angka yang keluarnya E-nya lebih besar dari 1. Ciri yang berikutnya adalah persentase perubahan jumlah barangnya nanti akan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Itu yang namanya elastis. Dan barang-barang elastis itu adalah contohnya barang mewah. Barang mewah. Misal, kita misalkan saja ya. Misalkan harga sebuah mobil yang mahal, Lamborghini mungkin ya, bisa 10 miliar harga satuannya, 10 M. Yang belinya berapa? Yang belinya misalnya ada 10 orang. 10 orang. Kita cek, kan sudah bahas biaya produksi ya sebelumnya. Ada yang namanya TR, total revenue atau total penerimaan. TR adalah total revenue atau total penerimaan. TR itu rumusnya price dikali quantity, berarti 10 miliar dikali 10. Jadi TR-nya berapa? 100 miliar. Nah, tapi ketika harganya naik 10% saja, misalnya jadi 11 miliar, ini adalah barang-barang mewah. Kan orang nggak mungkin mikirin mobil aja ya, karena barang yang mewah itu ya bukan barang kebutuhan pokok gitu, nggak terlalu penting banget juga. Dan kemungkinan besar misalnya yang beli cuma 6 orang gitu ya, 6 orang, atau lebih ekstrim lagi misalnya cuma 4 orang. Berarti TR-nya ada total revenue, ini kondisi pertama, ini kondisi kedua, price dikali quantity. Kalau ini P1 dikali Q1, ini P2 dikali Q2. Jadi berapa? 11 miliar dikali 4. Hasilnya berapa? 44 miliar. Nah, ini menunjukkan bahwa ini kan dari 10 ke 11 miliar, ini naiknya cuma 10%. Ya, tapi dari 10 orang ke 4 orang ini turunnya bisa sampai berapa? Turunnya itu bisa sampai 60% ya. 60%. Berarti ini naiknya cuma 10%, tapi ini menyebabkan turunnya sampai 60%. Makanya delta Q-nya jauh lebih besar gitu ya untuk barang-barang yang elastis. Dan kurvanya pun kurva ada yang vertikal, ada yang horizontal gitu. Kalau di ekonomi kan ini price, ini quantity, delta Q-nya lebih besar, berarti nanti ininya lebih besar ya. Nah, ini kita gambarinnya misalnya elastisitas permintaan. Nah, ini ke kiri kan, ini delta Q ya.
Ini delta Q, ini delta P. Seperti ini kan? Nah, dia kurvanya landai. Kurvanya jauh lebih landai. Inilah sifat yang pertama untuk elastis gitu ya. Nah, yang kedua kita bakalan bahas elastisitas yang inelastis. Kalau kita hitung elastisitas yang inelastis, kalau nanti perhitungannya dapatnya E-nya min 1. E-nya min 1 minus dong? Enggak, karena minus di elastisitas itu menunjukkan dia elastisitas permintaan. Jadi, kalau seandainya ada hasil E-nya sama dengan min 2, ini sebenarnya harus dimutlakan. Ya, jadi hasilnya berapa? E sama dengan 2. Karena minus, ini menunjukkan dia elastisitas permintaan aja. Kenapa sih elastisitas permintaan? Sebetulnya secara perhitungan hasilnya minus. Karena hukum permintaan kan negatif. Yang satu naik, yang satu turun hukum permintaan ya. Nah, elastisitas yang inelastis ketika dihitung E-nya kurang dari 1. Kurang dari 1 itu bukan minus. Kalau kita lihat garis bilangan, ini 1, berarti kurang dari 1 tuh ke sini ya, 0,9, 0,8, dan seterusnya gitu. Jadi bukan minus ya. Nilainya kurang dari 1, dan ciri yang berikutnya adalah persentase perubahan delta Q-nya nanti akan lebih kecil daripada persentase perubahan delta P. Maksudnya gimana teh? Nah, kalau barang-barang inelastis itu contohnya adalah barang kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokok tuh misalnya beras, bisa beras lah ya. Kita contohkan lagi kayak yang tadi ya, misalnya harga beras 10.000. Yang beli itu 100 orang. Tapi ketika harga beras naik jadi 20.000, yang beli misalnya ini Q1, ini P1, ini P2, ini Q2, yang beli 90 orang. Karena apa? Ya kalian bisa bayangkan ketika ibu kalian tahu harga beras, atau enggak saat ini tuh harga rawit yang merah yang pedes itu kan bisa sampai 100.000. Tapi orang-orang yang tetap suka dengan rawit tersebut karena kebutuhan pokok, ya tetap beli gitu walaupun 100.000 harganya. Termasuk juga beras, apalagi beras salah satu kebutuhan pokok makanan Indonesia kan. Jadi kalaupun naik harganya 100%, ya ibu-ibu kalian atau enggak ya kita semua itu enggak akan langsung beralih ke singkong, enggak akan langsung beralih ke jagung dan lain sebagainya. Gitu, karena memang kebutuhan pokok kan. Nah, kalau seperti ini kita lihat total revenue-nya. Yang pertama berarti P1 dikali Q1, ini TR1 ya. Berarti hasilnya 10.000 ya dikali 100. Berapa? Hasilnya 1 juta. 1 juta kan? 2, 4, 5, 6 ya. Kalau yang ini TR-nya, TR2, P2 dikali Q2 berarti berapa? 20.000 dikali 90. Jadi berapa? 1.800.000. Nah, di sini kita lihat P-nya ini naik ya. Naiknya berapa? Naik 100%. Tapi Q-nya itu turun, tapi turunnya hanya berapa? Hanya 10%. Berarti P-nya naik sebesar 100%, tapi Q-nya turun hanya 10% saja. Ini barang-barang yang inelastis. Dan kalaupun mau digambarkan dengan kurva, gitu ya. Ini price, ini quantity, delta P-nya jauh lebih besar. Nah, delta P-nya jauh lebih besar misalnya seperti ini. Gitu ya. Ntar dulu, gambar ini yang bener dulu. Delta P-nya lebih besar. Delta P-nya jauh lebih besar. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini. Ini delta P, ini delta Q. Nah, dia agak lebih tegak. Kurvanya itu lebih tegak gitu ya. Nah, ini yang inelastis. Berikutnya lagi. Ada yang namanya ketika dihitung nomor 3, itu disebutnya elastisitas yang uniter. Kalau uniter, ketika kita hitung, nilainya adalah dia 1. Persentase perubahan delta Q-nya akan sama dengan persentase perubahan delta P. Kurvanya ya sama lah ya, pakai pakai skala, biasanya lebih enak pakai skala, tapi intinya sama. Delta Q, delta P-nya sama gitu. Terus yang berikutnya ada yang namanya elastis sempurna. Nah,
Kalau TICA mah ingatnya kan elastis itu lebih besar dari 1, berarti elastis sempurna harus lebih besar dari 1. Saking lebih besar dari satunya dia sampai tidak terhingga. Nah, kalau tidak terhingga itu hitungannya gimana? 2 dibagi 0 itu kan hasilnya tidak terhingga ya. Dan kita lihat 0 itu posisinya di bawah. Kalau mau dicari ciri-ciri persentasenya berarti ini kan. Jadi ciri-cirinya persentase perubahan delta P-nya itu nggak ada kalau yang elastis sempurna. Kalau mau digambarin kurvanya juga, nah ini P, ini Q gitu ya. Berarti tidak ada perubahan P begini, horizontal. Itu yang keempat. Yang kelima, nah di sini ya, kayaknya muat deh yang kelima. Yang kelima ada yang namanya inelastis, tapi yang sempurna. Kan inelastis itu kurang dari 1, tapi saking kurang dari 1 nggak boleh mentok ke minus, dia hasilnya E sama dengan 0 gitu. Perhitungannya gimana? Perhitungannya kalau 0 dibagi 2 kan hasilnya 0 ya. Berarti ciri berikutnya tidak ada perubahan dalam jumlah barang. 0 ciri-cirinya. Kalau kurvanya ya sama, kita bisa gambarkan. Ini P, ini Q gitu ya. Tidak ada perubahan dalam jumlah barang gitu. Nah, berarti ada 5 sifat elastisitas dan ini ciri-cirinya. Nah, sekarang kita mau coba soalnya ya dari materi yang tadi. SBMPTN 2016, kode soalnya 429, ketika penurunan harga barang 20%. Harga itu kan simbolnya P ya. 20% ada penurunan, berarti dia persentase delta P-nya itu sebesar 20%. Mengakibatkan kenaikan permintaan, berarti ini barangnya kenaikan, berarti kan ada perubahan ya, berarti persentase perubahan delta Q-nya 30%. Nah, dia itu katanya barang apa sifatnya elastisnya? Kita masukin rumus yang dalam bentuk persentase. Persentase delta Q per persentase delta P. Berarti tinggal 30% dibagi 20%. Berapa hasilnya? 1,5 ya. Jadi 1,5 E-nya lebih besar daripada 1. Dia adalah elastis. Elastisitas yang elastis. Jadi jawabannya yang B. Untuk soal nomor ini. Berikutnya lagi, SIMAK UI 2016 kodenya 763. Jika elastisitas permintaan beras adalah 0,5, berarti ini E-nya udah ketahuan ya, 0,5. Harga beras dari 10.000 per kilogram menjadi 15.000 per kilogram akan menyebabkan jumlah beras yang diminta. Nah, ini berarti, oh ini udah ada soalnya lagi ya. Kita hapus dulu deh soalnya yang ini. Nanti kita tulis lagi ya. Kita ngitung yang ini dulu, nggak cukup nih. Kita hapus dulu. Kita ngitung yang ini dulu. Berarti diketahui E-nya sudah ada 0,25. Berikutnya adalah kenaikan harga beras. Harga beras itu berarti P ya. Berarti ada P1 sebesar berapa? 10.000 menjadi ada P2. P2-nya sebesar 15.000. Akan menyebabkan jumlah barang yang diminta. Nah, ini dia. Ini udah ada elastisnya, terus udah ada perubahannya. Nah, tinggal kita masukin. Dari sini ke sini berarti persentase delta P-nya berapa sih? Persentase itu kan perubahan, berarti P2 dikurangi P1 tinggal dibagi berapa nih? P2 dikurangi P1-nya berapa? 15.000 dikurangi 10.000 itu kan 5.000 ya. Nah, 5.000 itu berapa persen gitu? Berapa persen? Berarti ya sudah 5.000 per 10.000. Tinggal dikali 100%. Jadi, persentase perubahan delta P-nya berapa? Dia adalah 50%. Lalu gimana caranya lagi? Masukin rumusnya.
E sama dengan persentase perubahan delta Q per persentase perubahan delta P. E-nya udah ada 0,25, delta Q-nya itu yang dicari ya. Karena menyebabkan jumlah beras yang diminta, nah delta P-nya sudah ada, ini 50%, berarti 50%. Nah, ini per 1, ini per ini, ya udah tinggal dikali. Persentase delta Q dikali 1, berarti persentase delta Q sama dengan 50% dikali 0,25 dibagi seperempat ya. Berarti persentase perubahan delta Q-nya adalah 12,5%. Hasilnya 12,5% dong Teh. Iya. 12,5% di sini ada jawabannya antara A dan B ya. Kalau ini kan salah. Ini salah ya. Salah karena 25, ini 25, ini juga salah. Hasilnya 12,5. Naik apa turun gitu. Nah, ini kan lihat harganya naik sesuai dengan materi kita sebelumnya, yaitu hukum permintaan. Kalau harganya naik berarti persentase perubahan jumlah barangnya kan turun ya biasanya. Jadi jawabannya adalah yang A, sesuai dengan hukum permintaan. Kita lanjutkan soal berikutnya, ada UMBPT 2014, kodenya 592. Pada saat harga gula merah, berarti ini P1 ya, 9.000, jumlah permintaannya berarti ini Q1. Berarti ada diketahui P1-nya 9.000, lalu Q1-nya 400. Pada saat harga naik, berarti ini P2, P2-nya sebesar 10.000, Q2-nya, ini Q2 ya, 380. Nah, tinggal berapa elastisitas permintaan ini mudah, tinggal dimasukkan saja delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta Q-nya itu adalah Q2 min Q1 per P2 min P1, tinggal dikali P1 per Q1. Berarti E-nya Q2 min Q1, ini ya, 400 dikurangi, ini bukan 30 ya, 380, 400 dikurangi 380 dibagi P2 min P1 berarti 10.000 dikurangi 9.000 dikali P1-nya 9.000, Q1-nya adalah 400. Berarti hasilnya 20 per 1.000 dikali 9.000 per 400. Bisa dicoret. Nah, gitu ya. Ini 1, ini 2. Berarti hasilnya adalah 9 dibagi berapa? 1 kali 9, 9. 20. 9 dibagi 20. 0,9 dibagi 20. Jadi dia 2. 90 dapatnya 90 dibagi 20 berapa? 4 ya? 4, 80. Nah, 10, 0, sekian. Berarti 0,45. 0,45 ya. 10 di 100 dibagi 0,45. Nah, berarti kalau 0,45, E-nya kurang dari 1. Kalau E-nya kurang dari 1, dia sebutnya adalah inelastis. Berarti nomor ini inelastis. Lalu berikutnya, kita masuk ke pembahasan soal yang ini. SBMPTN 2015, kodenya 709, diketahui ini kalau mau biar nggak ribet, X-nya hilangin aja ya. Berarti yang diketahui Q sama dengan 20 min 2P. 20 min 2P, berarti X-nya kan hilangin ya. Maka elastisitas permintaan pada saat harga itu kan P, P-nya sama dengan 5. Sedangkan rumusnya E, delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, delta Q per delta P-nya nggak bisa Q2 min Q1, karena keterangannya nggak ada Q2 min Q1. Jadi pakai apa? Pakai turunan fungsi, ini Q aksen. Gitu. Kalau di biaya produksi banyak kan ya penjelasan tentang turunan fungsi, matematika juga. Ini Q aksennya berapa? Ini nggak bisa diturunin, yang bisa diturunin ini 1 kali 2, 2 minus 2, pangkatnya udah pangkat 0 ya, 1 dikurangi 1 pangkat 0. Ini tinggal dikali P1 per Q1, berarti
Berapa? Minus 2 dikali P1-nya 5. Q1-nya berapa ya? Cari Q1-nya. Q sama dengan 20 min 2P. Kalau mau nyari Q1 pakai P1. Berarti tinggal 20 min 2 dikali 5. Berarti Q1-nya 20 dikurangi 10. 10 gitu. Jadi Q1-nya 10. Maka nilai elastisitasnya adalah berapa? Min 10 dibagi 10. Jadi elastisitasnya adalah min 1. Karena minus itu harus dimutlakan, biasanya E-nya sama dengan 1 atau disebutnya uniter. Tapi kalau di sini dia menyajikan hasil yang asli, ya udah jawabannya adalah yang ini. Gitu. Lanjut sekarang yang SBMPTN 2014. Fungsi penawaran. Nah, ini yang diketahuinya adalah P ya. P sama dengan 10 plus 0,5 Ki kali ya. 10 plus 0,5 Ki. 0,5 Ki. Apabila harga itu kan P ya. P-nya sama dengan 15. Maka elastisitasnya, kalau elastisitas rumusnya tadi delta Ki per delta P dikali P1 per Q1. Kalau Ki aksen, jika yang diketahuinya adalah fungsi Ki ini kan. Nah, kalau yang diketahuinya fungsi Ki ini Ki aksen. Tapi jika yang diketahuinya fungsi P, ini yang diketahuinya fungsi P, ini adalah 1 per P aksen. Karena kan nanti kalau delta Q per delta P itu adalah Q aksen. Kalau delta P per delta Q adalah P aksen. Jadi ini kita tinggal balik. Delta Q per delta P ini jadi 1 per P aksen. Karena kita punyanya P aksen ya. Nah, P aksennya berapa? Tinggal diturunkan dari sini. Dari fungsi P. Ini ya. P aksennya berapa? P aksennya jadi berapa? Ini nggak bisa diturunin, yang ada Q-nya. 1 dikali 0,5. 0,5. Tinggal dikali P1 per Q1. Berarti 1 per 0,5 dikali P1-nya berapa? 15. Q1-nya belum ada nih. Ya udah dicari dulu. Cari Q1. Caranya P sama dengan 10 plus 0,5 Q. Kalau mau nyari Q1 berarti pakai P1. P1-nya 15. 10 ditambah 0,5 Q. Berarti berapa nih? 5 sama dengan 0,5 Q. Berarti 5 dibagi 0,5 sama dengan Q. Berarti Q-nya 10 ya. 10 sama dengan Q. Gitu. Berarti ininya tinggal 10. Nah, ini dimasukin ke sini. Q-nya 10. Berarti elastisitasnya adalah berapa? 1 kali 15. 15. 0,5 dikali 10. 5. Berarti 15 dibagi 5 berapa? 3. Ada hasilnya? Ada. Yang E ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, kita lanjutkan pembahasan soalnya. Ini ada SBMPTN 2018. Kode soalnya 630. Ketika harga per unit berarti kan P ya. Harga itu P. Berarti ini P. Jumlah barang yang ditawarkan berarti ini Q. Ketika harga turun berarti ini ada tadi P1, ini Q1. Ya sudah diketahui. Diketahui kita punya P1-nya 10.000. 10.000, Q1-nya 50. Jumlah barang yang ditawarkan. Ketika harga turun, berarti ini ada P2. P2-nya sebesar 50.000. Jumlah barang yang ditawarkan menjadi, berarti ini ada Q2. Ada Q2-nya sebesar 30. Kalau ini pakai rumus yang awal itu ya, mudah. Kalau yang ini berarti E sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Berarti Q2 min Q1 per P2 dikurangi P1 dikali P1 per Q1. Berarti Q2 min Q1 50 min 30 per 50.000 min 100.000 dikali P1-nya adalah 100.000, Q1-nya 50. Nah, tinggal dimasukin. Berarti elastisitasnya sama dengan min 20 per min 50.000 dikali 100.000 per
Q1 50. Nah, ini udah ya, kalau seperti ini udah dapat hitungannya. Nih, ini habis. Berarti E-nya berapa? 2/25. 2/25. 0,08. Berarti E-nya kurang dari 1. Ini adalah inelastis. Ada jawabannya inelastis? Ada. Yang B ya. Mudah kan kalau soal nomor ini. Bagaimana dengan soal yang nomor ini? Simak UI 2012. Pernyataan dan sebab. Kita cek. Makanan merupakan kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok. Oleh karena itu, jika terjadi peningkatan harga, berarti katanya harganya naik. Permintaan terhadap makanan turun drastis, berarti Q-nya turun drastis. Apakah betul? Nah, di yang awal kita sudah bahas bahwasanya kalau kebutuhan pokok itu adalah barang-barang yang inelastis. Barang-barang yang inelastis. Nah, ciri inelastis, E-nya itu kan kurang dari 1 atau ciri yang lainnya, persentase perubahan jumlah barang akan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Dan secara logikanya pun, misal di awal materi dulu kan, tadi kita sebelum ngebahas soal kita materi dulu ya. Di awal kan sudah dijelaskan misalnya harga beras itu naik 100%. Tapi ya karena kebutuhan pokok banget, mau nggak mau gitu ya, orang-orang tuh ya tidak akan mengurangi kuantitas beras. Biasanya turun secara drastis enggak, naik dari 10.000 ke 20.000 pun gitu ya, permintaan terhadap beras itu tetap naik karena dia adalah kebutuhan pokok. Berarti oleh karena itu jika terjadi peningkatan harga, permintaan terhadap makanan turun secara drastis. Enggak. Kalaupun harganya naik 100%, naik ya, paling yang belinya itu turun, tapi turunnya enggak 100%. Misalnya turunnya itu cuma 10% gitu ya. Jadi pernyataannya salah gitu. Sebab makanan memiliki elastisitas permintaan sempurna. Salah, makanan itu permintaannya adalah yang inelastis. Berarti pernyataannya salah, sebabnya salah, jawabannya yang nomor ini adalah E gitu ya. Gampang kan? Nah, lanjut berikutnya. Nah, ini ada UM-UGM 2015. Saya nyari soalnya yang supaya terkait dengan materi yang udah dijelasin tadi di awal ya. Nah, seorang peneliti melakukan analisis statistik dan mendapatkan hasil, ini ada fungsi ya. Seperti ini gitu ya. Terus dari fungsi ini ditanyain dia elastisitasnya apa. Nah, kalau cuma ada fungsi doang dan fungsinya dalam bentuk variabel Q doang, sebaiknya memang kita pakai yang nanti ke kurva ya. Jadi, dimisalin dulu deh. Ini Q, ini P. Kalau misalnya P-nya 0, gampang kan? Q-nya 400, gitu kan? Kalau misalnya Q-nya 0, jadi gimana? Kalau gimana sih Teh kok bisa kayak gini? Nah, oke deh perhitungannya. Biar pas ya. Ntar. Ya. Satu-satu. Kalau P-nya 0, kan gini nih. Q sama dengan 400 min 0,5 P. Kalau P-nya 0, 400 min 0,5 dikali 0. Jadi ya Q-nya berapa? 400 ya. Gitu. Tapi kalau P-nya 0 gitu. Tapi kalau Q-nya 0, P-nya berapa? Masukin lagi. Q sama dengan 400 min 0,5 P. Jika Q-nya 0 gitu ya, sama dengan 400 min 0,5 P. Berarti gimana? 0,5 P sama dengan 400. Pindah ruas kan? P-nya 400 dibagi 0,5. Dapat nih, P-nya sama dengan 800. Di sini P-nya 800. Nah, kita lihat. Kalau secara logika udah kelihatan nih. Ternyata delta Q ini kan Q ya. Q1, Q2. Delta Q-nya berapa? Kalau di delta Q, perubahan Q-nya. Nah, ini adalah delta P. Ternyata kalau dari sini ke sini, P-nya lebih besar kan? 800 ya.
Kalau mau dikurvain, ini kurva ya. Nah, gitu kan kalau di ekonomi. Kalau yang ini vertikal, yang itu P, kalau yang horizontalnya Q, berarti ketika Q-nya 0, P-nya 800 di sini. 800. Tapi ketika P-nya 0, Q-nya 400 di sini ya. Jadi kalau mau digambarkan seperti ini. Dan ternyata di sini delta Q ya min 400 ya, Q2 min Q1 bisa min 400. Kalau yang ini delta P per delta Q, delta P-nya ya 800. Berarti intinya di sini kesimpulannya persentase perubahan delta Q, persentase perubahan delta P. Delta Q-nya jauh lebih kecil daripada delta P. Ini kan 400, ini 800. Nah, kalau yang seperti ini, di materi di awal tadi sudah dijelaskan, ini adalah inelastis. Dan kalaupun digambarkan kurva, nah ini agak tegak ya. Seperti itu. Jadi ini adalah yang inelastis, yang E.